again. It's a rich thing. Oke, setelah kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat, apa itu yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat, ada berapa banyak akar-akar persamaan kuadrat, maka kita lanjutkan sekarang yaitu cara menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama yaitu dengan metode pemfaktoran. Jadi metode pemfaktoran ini kita mencari faktor-faktor daripada persamaan kuadrat. Kita ambil contoh, misalnya x kuadrat min 16x plus 55 sama dengan 0. Nah, kalau dengan cara pemfaktoran berarti ini kita rubah menjadi bentuk x plus p dikali x plus q sama dengan 0 dengan syarat p plus q itu sama dengan b atau sama dengan koefisien daripada x pangkat 1, sedangkan p dikali q sama dengan c. Jadi kita mencari p dengan q ini dengan menggunakan syarat kalau dijumlahkan p dan q itu hasilnya adalah p, sedangkan kalau dikalikan hasilnya adalah c. Berarti kita ambil p plus q sama dengan adalah negatif 16, sedangkan p dikali q sama dengan 55. Tentunya kita sudah tahu kalau dua bilangan dikalikan hasilnya positif, berarti dua bilangan itu bertanda positif semua atau bertanda negatif semua. Nah, tetapi kalau dijumlahkan kita lihat di sini berarti tandanya kalau nggak positif semua, negatif semua. Tapi kita lihat lagi dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya negatif, berarti dua bilangan itu juga harus negatif. Nggak mungkin kalau dia positif hasilnya kalau dijumlahkan negatif. Berarti karena hasil kali yang hasil positif adalah kalau negatif atau positif, maka kita ambil negatif. Nah, kita cari faktorisasi daripada 55, dua bilangan yang dikalikan hasilnya 55 adalah kita ambil yaitu kalau 1 dikali 55 min nggak mungkin. Kenapa? Memang min negatif 1 dikali negatif 55 memang positif 55, tetapi kalau dijumlahkan tidak sama dengan negatif 16. Maka kita ambil lagi yang hasilnya 55 itu tidak lain yaitu negatif 11 dikali dengan negatif 5, maka sama dengan 55. Kenapa? Coba kalau kita kalikan negatif kali negatif adalah positif, 11 kali 5 adalah 55. Nah, kalau kita jumlahkan negatif 11 itu ditambah dengan negatif 5, ternyata hasilnya adalah negatif 16. Maka yang memenuhi syarat P dengan Q itu adalah negatif 11 dan negatif 5. Terserah P-nya mau negatif 5, Q-nya negatif 11, atau P-nya negatif 11, Q-nya negatif 5, itu tidak jadi masalah. Maka kita substitusikan, berarti X min 5 dikali E min negatif 11 sama dengan 0. Nah, bahwa ini kita tahu bahwa apabila dikalikan ini nanti pasti hasilnya akan persamaan kuadrat ini. Nah, kita ingat kalau ada dua perkalian dua variabel A misalnya A dikali B sama dengan 0, maka supaya sama dengan 0 itu A salah satu 0 atau kedua-duanya 0. Nah, berarti dari sini dapat kita ambil jika X
dikurang 5 dikali X min 11 sama dengan 0, bahwa ini dikali ini sama dengan 0, syaratnya yaitu X min 5 sama dengan 0 atau X dikurang 11 sama dengan 0. Jadi kalau ini 0, kalau dikalikan pasti sama dengan 0. Nah, kita ingat kalau X dikurang 5 sama dengan 0, maka negatif 5 pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 5. Sedangkan ini X sama dengan 11. Boleh ini X1 dan ini X2. Nah, kalau pertanyaannya hanya tentukanlah akar-akar kesamaan kuadrat aja, tidak himpunan penyelesai, maka jawabannya cukup. Maka akar-akar kesamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 11. Tetapi kalau diminta himpunan penyelesaiannya, HP-nya, maka kita harus tulis yaitu HP sama dengan 5,11. Boleh Pak 11,5? Boleh. Tetapi yang lebih baik, angka yang lebih kecil itu yang duluan. Kenapa? Karena berdasarkan garis bilangan, semakin ke kanan bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau angka yang lebih kecil itu duluan, walaupun yang ini X2 nggak jadi masalah, karena X1 dan X2 itu kita yang menentukan. Tidak harus bahwa yang gede harus X2, yang kecil X1, tidak. Itu hanya, tapi di dalam penulisan himpunan penyelesaian, maka dalam himpunan itu yang lebih kecil yang kita tulis pertama. Kenapa? Karena alasannya tadi bahwa menurut garis bilangan semakin kecil, semakin ke kiri suatu bilangan semakin kecil, semakin ke kanan adalah semakin besar. Itu. Jadi kalau dengan cara pemfaktoran kita gunakan yaitu dengan perkalian faktor-faktor dari suatu persamaan kuadrat.